pendidikan dan politik, tentu ini menjadi dua hal yang memang satu masing-masing punya eksistensi sendiri ya. Iya. Pendidikan sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan potensi diri, dan politik itu juga adalah sebagai upaya untuk bisa membangun harapan besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Halo pemirsa NU, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Selamat datang kembali nih di podcast Media Center NU Purwakarta bersama saya Adilah ya. Nah, pemirsa NU Media Diskusi dan Silaturahmi ini bekerja sama LTNU Kabupaten Purwakarta, PCNU Kabupaten Purwakarta, GP Ansor, IPPNU, PMI, dan sejumlah lembaga dan serta Banom NU yang ada di Purwakarta. Nah, pemirsa NU, pada hari ini kita akan berbincang-bincang ya tentang pendidikan dan politik ya. Kita ketahui bersama bahwasanya nih pendidikan dan politik itu sangat penting ya. Dan pendidikan yang baik, politik pun akan baik. Dan di depan saya sudah ada hadir ya narasumber yang luar biasa, wanita inspirasi Indonesia ya, yaitu Dr. Hajah Ipa Paija Rohmah ya, Ibu. Halo Ibu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Gimana kabarnya Ibu? Sehat. Sehat, alhamdulillah luar biasa. Nah, pemirsa NU, beliau ini merupakan penggerak pendidik dan ekonomi kreatif ya, Bu. Dan beliau juga sebagai ketua Yayasan Muhajirin, dan beliau ini wanita inspirasi Indonesia yang diterbitkan di buku Mahakarya ya, Bu. 50 wanita inspirasi Indonesia, luar biasa sekali ya pemirsa NU. Dan gak hanya itu ya, Teh Hajah ini tuh sebagai ini juga ya sudah menyandang doktor juga ya, Bu. Alhamdulillah luar biasa sekali, dan aktif juga di organisasi ya, Bu. Organisasi lembaga NU ya, luar biasa ya. Dan alhamdulillah saya senang banget, Bu, bisa bertemu langsung sama Ibu dan ngobrol-ngobrol Saya dengan lebih senang. iya, dengan wanita luar biasa inspirasi Indonesia Allah, pemirsa NU ya. Nah, bahkan beliau ini juga banyak prestasinya, banyak banget prestasinya ya, Ibu, luar biasa. Nah Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak ya atas waktunya Ibu bisa hadir di podcast Media Center NU ya. Nah, ini Bu, sebelum ke pertanyaan Ibu, gimana nih kesibukan Ibu saat ini? Boleh diceritakan nih untuk pemirsa NU gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentu jadi kebahagiaan, kebanggaan ya kita semua berada di tengah-tengah masyarakat Purwakarta, khususnya dalam komunitas Nahdlatul Ulama. Karena tentunya inilah yang kita yakini bahwa bersama ulama berkah ya. Iya, Masya Allah. Maka tidak lain ya, kesibukan ibu juga sebetulnya hanya berkhidmat aja bersama para ulama kita, para guru kita, wabil khusus Syaihuna Al-Mukarram Profesor Dr. Abun Bunyamin MA selaku Rais Suriah PWNU Jawa Barat, juga selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Taifa ini mungkin lebih pada itu saja, khidmat ulama, mengikuti apa yang menjadi amanah ulama, dan alhamdulillah berkahnya kita semua bisa banyak belajar dari itu. Oke, luar biasa, Masya Allah ya pemirsa NU. Nah, untuk ini ya Bu, kita kan hari ini akan berbincang tentang pendidikan, khususnya di lembaga NU nih. Nah, ngomongin soal pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama, pastinya tidak terlepas dari namanya LP Ma'arif ya. Dan mungkin pemirsa NU bertanya-tanya, apa sih spesialnya LP Ma'arif itu gitu? Dan karena kan di lembaga NU itu nggak hanya itu ya, maksudnya ada 18 lembaga NU. Kalau boleh tahu nih Bu, kenapa LP Ma'arif kita? Ya, sebetulnya saya berkecimpung di LP Ma'arif tidak lain juga karena amanah ya. Karena LP Ma'arif ini kan salah satu lembaga yang ditunjuk oleh pengurus Tanfidiyah untuk menjadi sayap program-program strategis dalam penjewantahan Nahdlatul Ulama. Jadi posisinya memang karena lembaga ini ditunjuk, ya tentu mungkin dalam konteks ini bahwa Ketua Tanfidiyah kita Pak Kiai Johadi melihat
bagaimana kiprah kita di bidang pendidikan itu adalah komitmen kita, dan alhamdulillah sejauh ini jadi bukan sesuatu yang asing lah gitu ya, karena Teh Iva sendiri di yayasan mengelola lembaga pendidikan juga pesantren, maka ketika ditugaskan di LP Ma'arif ya itu udah jadi makanan sehari-hari. Hanya tinggal bagaimana jangkauannya lebih luas begitu ya, dan juga kita membawa komunitas yang lebih besar, baik itu menyambungkan ke tingkat pusat dan juga menjewantahkannya di tingkat daerah. Oke, berarti udah menjadi amanah ya. Nah, pemirsa NU ya udah tahu ya tadi jawabannya dari Teh Haja Ipah bahwasanya ini amanah juga ya Bu. Jadi bukan apa-apa gitu ya. Dari amanah ya harus dijalankan, harus ditanggungjawabkan ya Bu. Nah, untuk ini kan kalau kita lihat sekarang nih Ma'arif Jabar kan dipimpin oleh Teh Haja Ipah ya. Teh Haja Ipah dan kelihatannya mungkin kayak sibuk ya Bu. Kalau boleh tahu untuk Ma'arif Jawa Barat ini sedang sibuk apa nih Bu? Ya, kebetulan agenda terdekat kita itu kemarin ada harlah ya, Ma'arif yang ke-95. Alhamdulillah di tahun ini juga kita sudah meluncurkan buku pendidikan Aswaja dan ke-NU-an. Ya, alhamdulillah Jawa Barat baru tahun ini nih ya meluncurkan buku berbasis kearifan lokal dari Jawa Barat itu sendiri. Tentunya ini menjadi satu kebanggaan karena sejauh ini kan orang mungkin lebih banyak melihatnya atau memakai buku-buku Aswaja di Jawa Barat ini produk-produk dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung bahkan gitu ya. Jadi kebanggaan terhadap bagaimana pergerakan NU di Jawa Barat ini belum banyak yang diketahui. Maka itu di buku keaswajaan Jawa Barat ini tokoh-tokoh NU ya seperti halnya Kiai Halim, Kiai Ilyas ya, dan pesantren-pesantren di Jawa Barat ini kita munculkan sebagai wawasan bagaimana pergerakan NU di Jawa Barat. Begitu juga sudah berbasis digital nih ya. Di Ya, situ betul. ada contoh-contoh syair-syairan Sunda yang saat ini kan sudah mulai pudar ya di masyarakat kita. Nah, tentu ini harus jadi jargon karena bagaimanapun juga NU itu kan mengakulturasikan antara budaya dengan agama ya. Jadi syair-syairan ini bentuk dari kekhasan sekolah-sekolah NU. Saya kira mungkin kalau sekolah yang lain mah bid'ah gitu ya Iya, namanya nyanyi-nyanyi ataupun haram, tapi di kita justru menjadikan agama ini lebih indah ya, lebih terasa sahdu dengan budaya itu sendiri. Nah, ini saya kira harus jadi kebanggaan kita. betul luar biasa sekali ya. Harlah ke-95 dan launching buku yang khususnya itu untuk buku pertama kali apa gimana Bu di Ya, Jawa untuk Barat? kekhasan Jawa Oh, Barat. kekhasan Jawa Ya, Barat ya. ya, kita juga nanti insya Allah tanggal 3, 4, 5 ini ada kemah moderasi se-Jawa Barat, insya Allah diagendakan di Kiara Payung. Di situ selain wawasan kepanduan, ada keaswajaan, ada protokoleran ya, dan berbagai penguatan untuk pemberdayaan sumber daya manusia ya, khususnya di komunitas Nahdlatul Ulama. Oke, luar biasa sekali ya pemirsa NU. Nah, Ibu tadi menyinggung kan sedang gencarnya setelah Harlas ke-95 tadi udah menyinggung Aswaja dan bahkan sekarang tuh kan gencarnya Aswaja kurikulum Aswaja ya, kurikulum Aswaja. Nah, kan setiap pandangan pasti berbeda. Gimana nih kalau pandangan Teh Ipa ini Teh Haja Ipa tentang kurikulum Aswaja ini? Oke. Kurikulum Aswaja itu kan sebuah manhaj ya, sebuah rel ya, bagaimana membangun pemahaman anak-anak kita untuk lebih mengetahui, merasakan, bahkan membudayakan daripada nilai-nilai Aswaja ini. Maka itu selain tentunya ya diikuti dari para tokoh-tokoh NU, tentunya bagaimana menanamkan pengetahuan itu sendiri melalui kurikulum. Karena kita tidak mungkin nunggu kaderisasi anak-anak NU kita, nunggu mereka jadi IPNU, IPPNU gitu ya, ataupun Iya, nanti kaderisasi PDPK. Justru Taifa kira pengkaderan yang paling strategis itu melalui kurikulum. Maka itu tentunya disitulah kita menanamkan, memahamkan tentang ideologi Aswaja itu bagaimana ya, kemudian juga fikrohnya apa nih ya, sejarahnya seperti itu, sehingga buku itu saya kira sangat penting sekali, dan tentunya harokahnya.
bagaimana kurikulum pendidikan itu tidak hanya apa yang tercantum dalam buku, tetapi apa yang dirasakan, dilihat, ya, dikomunikasikan, dikolaborasikan, sehingga sekolah-sekolah itu diharapkan juga bisa memaksimalkan lembaga Banom, ya, dalam laboratorium mereka terhadap pergerakan NU ini. Contohlah kalau ekskul, ya, apa sih yang nggak ada di NU gitu ya. Kalau Oke. kita di sekolah ini ada ekskul bela negara, ya, di kita juga kan ada namanya apa namanya pagar nusa begitu ya. Kemudian kalau seni ada les bumi, kalau ada ekskul kiroat kita punya JKH gitu ya. Semuanya ada. Nah, bagaimana semua itu diramu dalam sebuah eh, apa laboratorium besar ya yang kita namakan kurikulum. Jadi ideologinya, fikrohnya, harokahnya, dan komunitas masyarakat Nahdlatul Ulama ini bersatu sehingga kemudian memberikan kemanfaatan untuk masyarakat luas. Oke, luar biasa. Itu pandangan Teh Haja Iwa tentang kurikulum Aswaja ya pemirsa NU. Nah, mungkin pemirsa NU bertanya-tanya nih Bu, yang tadi kita udah jelaskan, udah ngobrol-ngobrol tentang kurikulum Aswaja ya. Mungkin pemirsa NU bertanya, gambarannya seperti apa sih, bentuknya seperti apa sih kurikulum Aswaja itu gitu. Boleh Ibu di ini kan diutarakan? Oke, ya, tadi seperti Ibu sampaikan bahwa kurikulum itu adalah bagaimana menjadi rel dalam menyampaikan apa yang kita harapkan. Apalagi tentunya kita di apa namanya sebutnya memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama, ya, amanah kita di PBNU untuk merawat jagat, membangun peradaban. Maka itu bisa kita jawantahkan melalui kurikulum Aswaja itu. Pertama, merawat jagat. Merawat jagat itu berawal dari bagaimana kita menjaga wawasan anak-anak kita untuk mengenal bahwa asal daripada keaswajaan ini adalah warisan para ulama, warisan para waliullah, warisan para sahabat Allah, sahabat Rasulullah, ya, sampai kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semua itu harus kita jaga untuk menjadi pemahaman anak-anak kita. Selain itu juga, ya, membangun peradaban. Di sini artinya bagaimana mempersiapkan kadar-kadar anak-anak didik kita, ya, mereka siap berkompetisi di dunia global. Maka di tahun ini, ya, di 95 Harah Ma'arif juga menjadi komitmen kita bagaimana menjadikan digitalisasi pendidikan itu menjadi jargon utama. Sehingga kemarin alhamdulillah sudah kita adakan kegiatan contoh pelatihan pembelajaran untuk para guru berbasis AI begitu Oh ya iya kan. betul. Ini nggak bisa dipungkiri, kita sudah harus bisa terlibat di bidang itu. Termasuk juga adalah pendidikan yang berbasis vokasi, ya, karena Iya. sekarang kan sudah merangkap di dunia industrialisasi. Maka pendidikan kita juga harus bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan terhadap kebutuhan industri itu sendiri. Maka menjadi sebuah komitmen bagi kita juga terus mengkolaborasikan dengan berbagai kementerian, ya, baik itu Kementerian Perindustrian, ya, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan khususnya, dan juga Kemenak, supaya betul-betul menjadi program utama mereka memaksimalkan komunitas pendidikan di Nahdlatul Ulama ini untuk bisa bersaing. Ya, alhamdulillah itulah tujuan kami, sehingga apa yang diharapkan merawat jagat dengan wawasan keaswajaan, membangun peradaban, membuat sebuah kolaborasi secara koheren, ya, terintegratif, baik itu di sektor hulu ke hilir, ya, dengan dunia industri, dengan dunia teknologi dan yang lainnya, sehingga mudah-mudahan kurikulum keaswajaan ini betul-betul bisa mewujudkan apa yang menjadi harapannya para ulama kita, rahmatan lil alamin, bisa dirasakan kemanfaatannya, bisa bersaing di tengah masyarakat, dan bisa terus eksis, ya, menjadi Islam itu kan harus ya'lu wala yu'la alaih gitu. Insyaallah. Oke, luar biasa ya. Nah, Ibu tadi sempat menyinggung kan di zaman sekarang digitalisasi ya, udah muncul banyaknya aplikasi-aplikasi atau website-website yang kayak AI tadi, terus gak hanya AI kan ada beberapa, ada Gemini dan lain sebagainya. Nah, gimana sih menurut Ibu nih tentang AI atau Gemini tersebut gitu? Ya, mau tidak mau harus memang kita kenalkan, ya, harus kita kenalkan
bahkan harus menjadi kompetensi untuk kita bisa memaksimalkan perangkat itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya nilai-nilai wawasan keaswajaan yang orang lain mungkin melihatnya dampak negatifnya ya Iya, daripada digitalisasi, komunitas pendidik kita, pelajar kita bisa mengkalter nilai-nilai negatif itu. Jadi kita ini nggak bisa apa ya istilahnya, nggak bisa eh, ya tabu lah dengan masalah teknologi itu ya. Kalaupun anak-anak kita nggak boleh pegang HP, nggak boleh pegang laptop ya, orang tua kan banyak yang apa istilahnya ada ketakutan. iya betul. Saya kira itu tidak akan pernah bisa apa namanya menyelesaikan masalah. Yang utamanya itu ya tetap mereka harus bisa memaksimalkan itu dan berkecimpung dalam pergerakan ya global yang begitu luas, tetapi tetap kita mengkalter ya dengan nilai-nilai keaswajaan, akhlakul karimah ya, dan juga tentunya kembali kepada apa yang menjadi amanah dari Al-Quran dan Sunnah. Saya kira Oke, itu, insya oke, Allah. luar biasa ya. Masya Allah luar biasa ya tentang kurikulum Aswaja tadi ya. Udah dijelaskan sama Teh Haja Ipah ya. Nah Ibu, kita ke ini kan Ibu tuh dari hasil perjalanan Teh Ipah nih ya. Selama berkeliling di Jawa Barat atau maupun di skala nasional. Ada gak nih sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan NU yang sudah menerapkan kurikulum Aswaja tersebut gitu Bu? Sudah banyak Oh, udah sekali, banyak banyak sekali. sekali, dan bahkan saya kira eh, kalau kita nanya gitu katanya ya sekolah-sekolah yang di bawah NU itu berapa sih gitu ya. Ya banyak yang menjawab pokoknya mah seabrek lah, yang tidak ada pelang Persisnya, tidak ada pelang Muhammadiyahnya itu pasti sekolah NU katanya gitu. Oke. Karena memang peran serta para ulama kita ya, para tokoh-tokoh NU ini begitu sangat besar dalam menyokong pendidikan di Indonesia ini. Kalau bukan karena sekolah-sekolah swasta yang didirikan oleh para tokoh pemerhati pendidikan ya, tentu ini tidak akan bisa mencukupi terhadap kebutuhan lembaga pendidikan di Indonesia ini ya. Jadi mungkin di konteks sekolah-sekolah negeri ya, kita tahu lah di Purwakarta ini juga masih sangat minim sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah ya. Bahkan kalau di Kementerian Agama itu sanawiyah itu kan hanya 3 ya di Iya, Purwakarta gitu kan, yang lainnya puluhan justru didirikan oleh para tokoh-tokoh, dan saya yakin banyaknya adalah tokoh NU. Tentu dari bagaimana semangat para tokoh NU ini mendirikan sekolah itu tidak lain adalah menjewantahkan pemikiran para tokoh NU untuk bisa ditransferkan kepada anak-anak didik kita. Jadi secara tidak langsung sebetulnya ya mereka sudah menerapkan itu. Ya saya kira dengan adanya semacam muludan lah begitu ya, ada namanya rajaban di sekolah, itu kan iya. bagian daripada kurikulum. Hanya saya mulai ingin memetakan lebih intens lagi dengan pengenalan kurikulum Aswaja yang disampaikan oleh Ma'arif ini, bahwa kurikulum itu harus tersistematis gitu ya, tersistematis, tidak cukup hanya mengenalkan tentang budaya keaswajaan. Anak-anak kita juga harus memahami dari mana asal muasal dari aswaja ini gitu ya, dan tidak bisa menunggu mereka dewasa atau menjadi IPNU IPPNU gitu Iya kan ya. betul. Maka ini buku keaswajaan ini kita luncurkan supaya apa, pemahaman keaswajaan ini bisa tertanam kepada anak-anak kita secara sistematik. Bahkan alhamdulillah sudah ada dari mulai kelas 4 SD. Oh, Masya Jadi Allah. 4 SD ini sudah mulai mengenalkan tentang apa sih itu ya, eh, apa keaswajaan itu seperti apa, dengan bahasa tentunya yang lebih lebih sederhana ya untuk anak SD. Kemudian sejarahnya seperti apa, tokoh-tokohnya, pesantren-pesantrennya, itu sudah kita buat di buku kurikulum Aswaja itu. Sehingga akan terus terbangun secara sistemik ya, dari mulai membangun pemahaman di anak SD, kemudian SMP-nya juga sanawiyah sudah ada sampai ke SMA aliyah itu sudah ada bukunya. Jadi supaya pemahaman keaswajaan ini terbangun secara integral lah begitu ya, tidak Oke. separuh-separuh lah Oke, begitu. luar biasa. Ya, pemirsa Inu tuh penting banget ya kita itu untuk dididik dari sejak SD ya untuk SD. kurikulum Aswaja karena Ya, itu sangat mungkin penting. dari sejak balita juga Iya sebetulnya sudah harus sih ada ya. sebenarnya. Sebenarnya harus cuman sudah disediakan di sekolah gitu Ya, mungkin di cuman kelas ya itu SD. tadi mungkin kalau balita itu lebih merasakan
Iya, pembiasaannya, pembiasaannya, lingkungannya amaliahnya, ya. ibadahnya. Nah, saya kira mulai kelas 4 SD ini sudah saatnya mereka memahami lebih lebih sistemik tadi ya Iya, sistem. tentang kurikulum Aswaja ini. Oke. Nah, kita ke politiknya, Bu, ke dunia politik. Beralih ke dunia politik dulu nih, Wah, khusus panas nih ya kayaknya. panas nih kayaknya. Karena kan Ibu juga kemarin sempat menjadi peserta DPD RI ya, RI ya. bahkan suaranya lebih dari 5.000 ya, Bu, luar biasa. Oh, 600.000. 600.000, lebih dari 600.000 itu luar biasa ya pemirsa NU. Nah, Bu, dan sekarang itu kan banyak nih sedang ramai nih ya yang sedang diperbincangkan bahwasanya katanya Teh Haja Ipah ini akan maju di pilkada. Padahal kan masyarakat Purwakarta khususnya itu sangat berharap ya Teh Haja Ipah ini untuk maju di pilkada tahun 2024. Tapi nih saat kemarin sudah ada pendaftaran kemudian resmi jadi peserta pilkada di ada 4 paslon ini tidak ada nih nama Teh Ipah. Itu bertanya-tanya ya pemirsa yang pastinya bertanya-tanya kenapa nih Teh Haja Ipah ini nggak jadi maju pilkada gitu Bu, gimana nih Bu? Ya, nunggu ya emang. Iya, pasti nungguin ya. Boleh Ibu dijelaskan? Iya, ya alhamdulillah tentunya ya Teh Iva juga berterima kasih ya, bersyukur alhamdulillah dukungan dari berbagai elemen khususnya para ulama, para kiai, para santri, semua tokoh luar biasa di DPD ini. Tapi ya tetap ya kita masih banyak PR nih, masih banyak PR. Ya kita disebut sebagai komunitas terbesar Nahdlatul Ulama, tetapi ketika kita masuk di kontestasi itu masih banyak yang harus ya kita kuatkan. Tentunya ini semua menjadi catatan bagi Teh Iva bahwa bagaimana waktu kemarin DPD ini kan Teh Iva mengusung atas nama eh, komunitas Nahdlatul Ulama ya. Karena DPD ini non politik. Tentunya ini menjadi sebuah kebanggaan bagi Teh Iva sendiri bagaimana suara NU ini bisa menjadi bagian keterwakilan di DPD RI. Dengan fenomena kemarin juga akhirnya kita bisa membaca bahwa kalau ada istilah pemimpin itu ya tidak lepas daripada eh, masyarakat itu sendiri. Iya, betul. Berarti artinya ya memang pengkaderan ini masih terus sangat dibutuhkan. Dan tentunya juga Teh Iva sendiri sebagai basic Teh Iva ya tidak lepas dari kaderisasi pendidikan. Saya kira eh, lingkungan itu masih terus dibutuhkan untuk saat ini kita berkiprah. Maka ya alhamdulillah walaupun kita ini tidak langsung secara terjun di politik, tetapi mudah-mudahan dengan kaderisasi yang kita lakukan melalui pendidikan ini betul-betul bisa mencetak masyarakat yang cerdas, masyarakat yang kritis ya dalam membangun mindset politik kita ke depan. Ya alhamdulillah ya sejauh ini bahwa kemarin Teh Iva nggak maju di pilkada ini ya memang juga prinsip awalnya juga yang kita bangun ini adalah politik kebangsaan, politik keumatan karena tidak mungkin Teh Iva masuk dalam ruang-ruang tertentu begitu ya, warna-warna tertentu karena NU ada di mana-mana gitu Iya, ya. betul. Apalagi tentunya figur Syaihuna selaku Rois Suriah PWN Jawa Barat, beliau tentu menjadi orang tua untuk kita semua. Maka bagaimana beliau mengayomi, mendorong ya para kontestasi kita untuk terus menjaga amanah, jaga ulama, jaga NU ini menjadi visi semua begitu. Maka ya Bismillah insya Allah mudah-mudahan siapa saja yang tetap menghormati, mengawal ulama, menjadikan nilai-nilai keaswajaan ya ini menjadi prioritas utama. Insya Allah mereka akan dirasakan kemanfaatannya untuk umat yang luas ya. Karena besarnya warga Indonesia ini kan memang berbasis Nahdlatul Ulama.
Oke, apalagi di Purwakarta itu mayoritas ya, Bu. Mayoritas Iya, ya. betul sekali. Nah, pemirsa NU nggak usah bertanya-tanya lagi ya. Teh Hajaipah udah Tetap mengkader menjelaskan. aja, Iya, mengkader aja. tetap mengkader. Nah, apapun keputusannya itu yang terbaik ya, pemirsa NU ya, ya Teh Haja. Nah, Teh Hajaipah kemarin kan udah empat paslon ini udah resmi menjadi peserta pilkada ya, bahkan udah menentukan nomor urut juga. Nih, gimana sih Teh Hajaipah itu menilai keempat paslon tersebut gitu? Baik itu bupati atau gubernur. Ya alhamdulillah, ya semuanya karena sudah ada komunikasi juga ya, para calon ini juga minta doanya ke Saihuna, juga kita juga ketemu gitu, sehingga saya membaca ya harapan-harapan besar untuk Purwakarta. Tapi tentu secara pribadi saya juga melihat bagaimana Purwakarta yang saat ini yang memang sedang terus bergeliat ya, di tengah apa namanya, nilai-nilai moderasi, nilai-nilai industrialisasi gitu ya. Sehingga tentunya harus betul-betul menjadikan program eh, penguatan terhadap sumber daya manusia ini harus betul-betul menjadi jargon utama. Tidak lepas juga bagaimana nilai-nilai itu dibalut dengan penguatan nilai-nilai spiritualitas, keagamaan, dan senantiasa kita menjaga apa yang menjadi amanah para ulama kita. Maka itu ya insya Allah saya yakin siapapun yang senantiasa menjunjung nilai-nilai apa keagamaan, nilai-nilai apa yang menjadi amanah para ulama, mereka akan senantiasa eh, ya terdepan ya dalam mengawal umat ini, karena umat ini senantiasa membutuhkan apa yang menjadi Purwakarta ini kembali menjadikan Purwakarta yang berlandaskan pada nilai-nilai santri, nilai-nilai spiritual, dan bisa terus mengejar apa yang menjadi pergerakan Purwakarta di masa sekarang ini. Oke, luar biasa. Berarti nilai-nilai agama itu sangat penting ya, Teh Betul. Haja. Nah, untuk Teh Haja kan sebagai ketua Yayasan Muhajirin ya. Ngomong-ngomong nih ya, ngomong-ngomong sudah ada yang mampir belum nih dari keempat calon tersebut ke Muhajirin nih untuk bersilaturahmi gitu. Iya. Ya, karena memang pimpinan Muhajirin khususnya Saihuna ini adalah orang tua semua ya. Ya, alhamdulillah artinya bahwa mereka senantiasa menjadikan amanah guru, menjadikan amanah ulama ini menjadi landasan utama. Dan alhamdulillah semuanya juga mampir ya, bukan mampir malahan minta nasihatnya, minta Iya, doanya. Baik itu semua jajaran calon dari eh, calon bupati Bupati. ataupun calon gubernur, alhamdulillah hampir semuanya sudah merapat dan minta doanya, minta arahannya. Ya mudah-mudahan itu menjadi awal bahwa kita membaca bahwa para calon ini tetap menjadikan amanah ulama itu menjadi bagian yang utama begitu ya dalam setiap langkahnya. Alhamdulillah harus mempererat tali silaturahmi juga ya, Bu. Ya, betul. Nah, Ibu kan saat ini tuh pilkada itu sudah mendekat nih, kurang lebih 2 bulan lah ya, bentar lagi menjelang pilkada. Pastinya setiap orang tuh punya harapan ya, Bu. Gimana nih harapan Teh Haja Ipa itu untuk pilkada tahun 2024 ini ya? Iya, tentunya di Pilkada 2024 ini mari kita jadikan semua potensi umat ini menjadi upaya dalam mewujudkan Purwakarta yang lebih maju ke depan ya. Di mana tentunya kita menjaga dan menghormati berbagai perbedaan yang ada di Purwakarta ini, tetapi dengan satu tujuan yang sama gitu. Sehingga tentunya dengan berbagai potensi inilah kita semua betul-betul bisa mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita. Dan tentunya ya akan lebih mencerdaskan masyarakat kita bahwa apa yang kita pilih itu adalah harga mati gitu ya untuk bagaimana nasib perjuangan Purwakarta ke depan.
Jangan sampai istilahnya hanya karena minyak 2 liter itu ya, misal Iya, keresek, kita menggadaikan dengan buta mata begitu ya. Tetapi ya kalau mau diambil mah diambil aja sih nggak apa-apa ya. Tapi iya, tetap bagaimanapun juga ya kita pilih dengan hati nurani yang tentunya setiap suara itu punya nilai tanggung jawab kita. Ya bukan hanya di saat di kotak suara, tetapi hakikatnya tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita memberikan amanah ini dengan harapan untuk membawa kemaslahatan umat, dan tentunya para calon-calon kita ya bismillah ya bahwa kita lakukan yang terbaik untuk khidmah kita kepada umat, untuk bangsa tidak lain ya, sehingga kalau itu sudah jadi landasannya semuanya insya Allah jadi nilai ibadah ya, begitu ya. Masya Allah. Jadi nilai ibadah harus menjadi nilai ibadah ya, karena hidup sekali jadilah hidup yang berarti. Kalaulah mungkin jadi pemimpin, disitulah kesempatan kita untuk memaksimalkan khidmah. Kalau ada istilahnya ya, satu pemimpin yang adil itu lebih baik daripada 1.000 ahli ibadah ya. Kenapa? Karena pemimpin yang adil dia bisa memberikan kebijakan, pengaruh, kemaslahatan untuk umat yang lebih luas. Maka itulah yang kita harapkan sehingga semuanya ya, baik itu masyarakat dengan landasan tadi berpikir demi kemaslahatan umat, begitu juga pemimpin kita ya bergerak juga untuk kemaslahatan umat. Tidak lain semuanya ya, pergerakan kita adalah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Betul So, sekali Ibu, luar biasa sekali ya pemirsa NU. Nah Ibu kan di Purwakarta itu kan mayoritas kalangan Nahdien ya pastinya. betul. Nah gimana sih sikap atau bagaimana sih kaum Nahdien untuk pilkada tahun sekarang itu? Ya tentunya kaum Nahdiyin ini alhamdulillah saya kira sudah mulai banyak ya Ya, kesadaran-kesadaran yang kita bangun, baik itu melalui pergerakan PDPK gitu ya, kemudian program apa namanya syahriahan, ada juga majelis apa namanya diskusi dan yang lainnya. Saya kira ini menjadi momen untuk kita betul-betul bisa memilih dengan cerdas, memilih dengan betul-betul melihat dari program dan kemaslahatan umat dan bangsa ini. Jadi tentunya warga NU khususnya ya, kita melihat dari bagaimana program-program para calon kita ini senantiasa mengedepankan nilai-nilai yang memberikan kontribusi yang terbesar ya untuk pembangunan eh, apa jiwanya, dan tentunya adalah juga pembangunan lahirnya, sehingga dua kolaborasi ini ya betul-betul bisa mewujudkan menjadi umat wasaton ya yang kita dambakan, sehingga maju lahir maju batin ya, sehingga insya Allah itu semua menjadi landasan utama kita dalam memilih eh, para calon kita gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, pemirsa NU tadi kita udah ngebahas pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama dan sudah ngebahas politik khususnya di Purwakarta ya Bu, pilkada yang mendekati pilkada tahun 2024 sekarang. Nah, sekarang kita beralih ke politik Indonesia nih, lebih luas lagi ya Bu gitu ya. Nah, gimana sih pengaruh politik pendidikan di era Orde Baru terhadap pandangan masyarakat soal stabilitas politik gitu? Oke, memang di masa Orde Baru ini kita eh, ya seolah-olah digiring dalam satu warna begitu ya. Iya, Ya kalaupun ada warna tidak banyak warna lah gitu, sehingga memang bagaimana dogma-dogma itu begitu sangat kuat lah begitu. Kita tahu lah mungkin ada namanya pendidikan P4 begitu ya. P4 yang memang dalam konteks membangun kecintaan kepada bangsa dan negara, tetapi ada satu sisi yang kadang juga mengarah kepada upaya untuk mengabadikan kekuasaan semacam itu ya. Itu bagian daripada ya perjalanan Indonesia ini. Tetapi setelah terbukanya berbagai pemikiran ya, demokrasi semakin lebih terbuka, maka masyarakat kita sudah mulai banyak memberikan warna tentang bagaimana membangun negara ini lebih eh, apa integratif ya, lebih terbuka, dan saya kira itulah perjalanan sejarah yang sangat berharga ya untuk Indonesia ini.
Oke, Ibu kan setelah reformasi ini kan pendidikan itu mulai diurus sama daerah masing-masing ya, Bu? Desentralisasi. Iya, nah desentralisasi. Nah, sejauh mana sih desentralisasi pendidikan bisa ngurangin ketimpangan kualitas gitu, pendidikan antar daerah gitu, Bu? Gimana itu, Bu? Oke, memang dalam konteks desentralisasi itu bagaimana setiap daerah diberikan kekuasaan ya untuk mengolah daerahnya sendiri. Tetapi kita juga melihat bahwa memang Indonesia ini sangat beragam sekali. Ada daerah-daerah yang sangat rendah gitu ya indeks manusianya, ada juga yang memang melambung tinggi begitu. Iya. Jadi dalam konteks itu ada hal positif ketika memang eh, adanya keterbukaan ya setiap daerah untuk membangun pendidikannya, kualitas kemajuan daerahnya. Tetapi dalam konteks itu juga ada ketimpangan Iya, ya betul. antara daerah terpencil dan daerah yang sudah maju. Maka itu juga saya kira peran pemerintah ya masih tetap sangat dibutuhkan untuk bagaimana penyetaraan akses pendidikan ini, sehingga kita dorong ya daerah-daerah tertinggal ini untuk diberikan akses yang lebih luas. Ya mungkin kalau sekarang ada anggaran desa begitu ya, ada Iya, dana betul. desa, kemudian juga ada sekolah-sekolah terpencil ataupun penyebaran sumber daya guru ke daerah-daerah terpencil. Saya kira itu bagian daripada upaya. Tetapi ya lagi-lagi mari kita awasi bersama begitu Iya. ya. Harus diawasi bersama ya pemirsa NU. Nah, untuk ngomong-ngomong untuk daerah terpencil nih kan ada ini ya Bu, program wajib belajar ya. Ngebuka akses pendidikan buat semua orang. Nah, tanggapan Ibu nih terhadap pelaksanaan program wajib belajar ini bagaimana? Khususnya nih terutama di daerah terpencil gitu, untuk di daerah terpencil. Bagaimana tanggapan Ibu untuk program tersebut gitu? Oke, itu sudah sangat bagus dan memang sudah seyogianya pemerintah memberikan jaminan pendidikan ya untuk warganya, bahkan harus dipastikan akses pembiayaan dan yang lainnya juga bisa diakomodir. Ya apalagi lah Indonesia ini ya dengan sumber daya alamnya, sawitnya, timahnya gitu ya. Kalau itu bisa dimaksimalkan untuk pendidikan, saya yakin bukan hanya sampai di tingkat 9-12 tahun begitu ya, sampai perguruan tinggi juga sebetulnya bisa loh Bisa kita ya ini gratis gitu kalau ya, kalau betul-betul punya konsentrasi di bidang itu gitu. Maka ya mudah-mudahan ini betul-betul bisa ada kecenderungan yang lebih luas lagi ya, bahwa sumber daya manusia ini sekarang nggak bisa dilihat dari S1 sekarang itu iya ya. betul. Sekarang indeks pendidikan kita itu ya sudah dilihatnya seberapa banyak profesor yang ada di satu negara. Nah, saya kira harus ada loncatan-loncatan ke situ ya, bahwa pemerintah harus menganggap bahwa pendidikan adalah investasi masa depan ya, walaupun memang tidak bisa terlihat langsung, tetapi dengan kecenderungan perhatian yang lebih besar lagi kepada pendidikan, saya yakin Indonesia ini bisa menyetarakan dengan ya negara-negara kecil seperti Singapura saja, kan kita masih sangat jauh begitu Iya ya. betul. Nah ini karena apa? Karena mereka mungkin lebih melihat pada nilai-nilai investasi pendidikan itu yang utama. Walaupun mungkin tadi ya ada akses yang masih sangat luas ya ini itu, tapi saya yakin awali dulu dengan pendidikan. Nanti daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang ini akan terbangun sendiri. Karena apa? Karena sumber daya manusia yang ada daerah terpencil itu jadi akomodir untuk pendidikannya. Bahkan bukan hanya sampai SMA, harus bisa sampai ke ya S1, S2, Iya betul. S3-nya itu harus kita kejar gitu ya. Iya. Nah, pemirsa NU, pendidikan itu penting banget ya untuk kita semua. Bahkan untuk dunia politik pun pendidikan itu lebih penting ya pemirsa NU. Dan sekarang Bu, emang masih ada stigma masyarakat katanya, apalagi khusus perempuan nih, katanya gak usah pendidikan tinggi-tinggi, nanti perempuan sumur kasur dapur ya. Nah itu tolong patahkan stigma itu ya, karena pendidikan itu penting banget ya Bu untuk kita semua ya. Nah Ibu, perihal tadi ngomongin pendidikan, kita ke kurikulum nih, kurikulum. Nah kan kurikulum itu buka fokus ke pendidikan aja, pendidikan karakter ya, pokoknya ke pendidikan karakter. Nah gimana sih caranya kurikulum sekarang ngeimbangin karakter siswa sambil tetap ngerjain akademis gitu? Itu gimana Bu?
Oke, memang ini karakter ini satu hal yang jadi ke apa ya, kekhawatiran sekarang Iya, ya, Masya Allah. Jadi teknologi semakin tinggi gitu ya, eh, apa namanya, perekonomian juga semakin global, tetapi yang mulai sirna di tengah-tengah kita adalah nilai-nilai karakter. Maka itu kembali bahwa kita awali dari diri kita sendiri ya, dari diri kita sendiri kepada kaum perempuan khususnya ya. Kalau disebut perempuan itu kan al-madrasatul ula ya, iya, bahwa ibu adalah pendidik yang pertama, maka ya sudah seyogianya bahwa ibu-ibu ini harus berpendidikan, harus iya, pintar ya. iya. Nah, harus pintar, bahkan harus jadi profesor gitu ya. Hmm. Ya, dari mulai harus paham tentang dunia anak, ya, dunia interior gitu kan karena ngurusin di rumah, Iya, betul. dunia kesehatan karena aspek kesehatan juga dalam keluarga penting ya, apalagi tentunya dalam nilai agama karena ya saya ngerasa lah yang pertama ngajarin alif batasa itu kan mama ya, Iya, yang betul. ngajarin pertama kitab-kitab tuh bapak itu. Jadi berawal dari sebuah pendidikan seorang ibu, kemudian maju kepada pendidikan keluarga ya. Pendidikan keluarga ini menjadi pondasi terhadap penguatan nilai-nilai karakter. Nah, dari situlah kemudian tentunya peran lembaga pendidikan ya, kemudian juga sektor yang mendukung bidang itu sehingga semua punya komitmen bersama bahwa pendidikan, ekonomi ya, sosial itu tidak bisa terlepas daripada nilai-nilai agama. Nah, jadi jangan sampai ke bawah ke dunia sekuler gitu ya. Jadi penting nama target. Yang terpenting adalah kapitalisasinya lebih tinggi dan yang lainnya. Tapi tetap mari kita jadikan nilai-nilai spiritual itu menjadi fondamen utama. Karena saya yakin kalau spiritualnya sudah terbangun, perusahaan ya akan terjaga ya, karena di situ terjamin integritasnya, kejujurannya ya. Nah, itu berawal kan daripada pendidikan nilai spiritual. Spiritualnya. Jadi semua elemen harus punya program dalam penguatan spiritual itu. Oke, betul sekali. Saya sangat setuju sekali bahwasanya ibu itu madrasah utama ya, Bu. Madrasah utama dan walaupun kita berpendidikan, kalau semisalkan di sekolah-sekolah itu hanya sebentar ya. Jadi yang lebih lebih banyak itu dididik itu di rumah bersama ibunya ya, Bu. Mungkin begitu. Nah, Ibu untuk pendidikan vokasi nih, kan diharapkan bisa bantu nyiapin tenaga kerja yang siap langsung kerja. Nah, gimana sih pendidikan vokasi ini bisa ngurangin angka pengangguran di Indonesia nih, Bu? Iya, vokasi di sini memang sekarang lagi didorong ya, Iya, didorong. Tetapi saya kira ya bahwa vokasi di sini juga saat ini tidak bisa hanya tergantung pada sektor perekrutan karyawan. Juga harus dibangun itu adalah vokasi-vokasi yang mandiri. Kita lihatlah kalau di Cina, di Jepang gitu ya, namanya industrialisasi homemade, itu hampir semua rumah itu punya homemade. Jadi vokasi di sini bukan melatih anak-anak kita yang mereka berjiwa buruh, iya, tapi harus melatih membangun anak-anak kita dengan jiwa kewirausahaan. Jadi bagaimanapun juga kondisi negara kita ya, baik di sektor industri dan yang lainnya, tapi kalau vokasi di sini adalah vokasi yang terlahir dari mental kewirausahaan ya, sebagaimana Rasulullah ya. Rasulullah itu kan mengajarkan kita untuk berdagang iya ya, betul. untuk berentrepreneur. Saya kira itulah yang harus kita bangun ya dari lulusan-lulusan SMK, lulusan daripada apa namanya, politeknik dan yang lainnya, sehingga selain mereka punya kecakapan tadi ya, punya kecakapan dalam bidang keahliannya, tetapi juga mereka harus punya mental tadi entrepreneur sehingga membangun dirinya sendiri ya. Bahkan kalau sekarang ini apalagi ya sudah terbuka dunia digital, pengen jadi apa saja sebetulnya bisa ya, Iya, tinggal cari. tinggal cari mudah sekarang. Tinggal iya, bagaimana juga kita bisa mendengarkan apa contoh figur-figur orang yang telah sukses mendahului kita. Jadi orang-orang kreatif inilah yang kita butuhkan gitu. Ya, kalaupun mereka harus berada di pabrik atau ini, tapi mereka juga tidak pernah berhenti untuk belajar. Nah, saya kira
inilah yang dibutuhkan masyarakat kita ya, vokasi yang mempunyai nilai kreativitas, entrepreneur, bukan hanya sebatas jadi buruh gitu ya, tetapi juga mereka harus jadi pemimpin, jadi leader, bahkan menjadi owner gitu ya. Iya. Insya Allah ya kita akan maju begitu. Iya betul, sangat penting juga berarti ya Bu untuk apa ya menumbuhkan kejiwaan kewirausahaan juga gitu ya, Kewirausahaan. nggak hanya dalam sebuah pendidikan juga gitu ya, harus ada jiwa kewirausahaannya juga untuk maju gitu. Nah Ibu untuk kita ke beasiswa nih, kan ada tuh beasiswa kayak LPDP itu ya, itu kan ngebantu banget nih untuk ningkatin SDM ya, SDM di Indonesia ya, nguatin kualitas SDM di Indonesia. Nah, seberapa besar sih dampak beasiswa LPDP ini buat peningkatan kualitas SDM di Indonesia ini? Ya, LPDP itu bagian dari perhatian ya pemerintah Iya. untuk bisa mendampingi para kader-kader terbaiknya di Indonesia untuk belajar di kampus-kampus favorit begitu ya, kemudian juga di luar negeri. Saya kira memang itu hal yang sangat penting ya untuk bisa terus kita maksimalkan. Hanya saja sejauh ini memang apa ya, kuotanya itu masih sangat sedikit Kak. Jadi Iya. begitu sangat banyaknya sumber daya kita ya, tetapi akses itu sangat sedikit. Dan satu yang menjadi catatan kami itu dalam syarat bahasa Inggris itu Nah, iya. ya, TOEFL-nya itu harus 550 kan Iya. ya, 550, sedangkan ya kita ini mungkin masih sangat terbatas untuk bisa mencapai itu. Saya jadi teringat waktu itu Prof. Dani yang membimbing kita di Ma'arif. Saya juga sangat aneh katanya gitu. Kalau orang Jerman itu mereka nggak tergantung dengan bahasa Inggris. Mereka Iya. lebih bangga dengan bahasa Jermannya itu sendiri. Ya, jadi kita masih masih apa ya, istilahnya masih menjadikan standarnya itu ke bahasa Inggris Iya, gitu. betul. Padahal kan bahasa Inggris ini sekarang bukan jadi satu-satunya ya. Kalaupun orang nggak punya kemampuan bahasa Inggris, sekarang ada translator kok ya gitu Iya, ya. betul. Apalagi AI, apalagi AI udah apalagi ini udah gitu ya. canggih. Jadi saya kira memang toh mereka itu akan masuk ke kebutuhan Indonesia ya, seyogianya tidak harus terbatasi dengan kemampuan bahasa Inggris ya, kecuali kalau mereka memang akan LPDP-nya ke luar negeri lah begitu Nah, ya. Nah, iya. itu sangat dibutuhkan. Tapi saya kira ya ya harus bisa mulai mulai apa ya, mulai bisa memaksimalkan itu, terutama adalah kaum Nahdien nih ya, yang Iya, ya. santri-santri yang Betul. mungkin tidak familiar dengan bahasa Inggris, sehingga akhirnya kita juga kemarin mengadakan pelatihan untuk sukses LPDP. Ya beratnya di situ nih untuk para santri ini Iya. gitu ya, yang Saya juga berat sih sebenarnya Bu. Mau masuk LPDP tapi TOEFL-nya harus 500 lebih. Aduh, berat iya pisan ya. itu tantangannya. Mudah-mudahan ke depan mah ya nggak harus ada itu Iya, gitu. amin ya, semoga ya. Toh mereka kan kembalinya juga untuk Indonesia gitu ya. Iya, betul. Nah, itu jadi ya itu mungkin alasan supaya ada yang dibatasi juga Iya, karena iya betul. kuotanya Iya. sedikit. Nah, Ibu tentang ini ya, kan kadang kita ke politik lagi ya. Kadang kan politik itu identitasnya itu kadang nyeret-nyeret pendidikan agama nih. Nah, gimana sih politik identitas berpengaruh ke pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri ini khususnya, Bu? Politik identitas ya. Iya, politik identitas untuk mempengaruhi di sekolah negeri khususnya. Iya, kalaupun memang orang membaca bahwa seseorang itu punya konsen dengan keagamaan, saya kira why not sih ya, karena Iya. memang pendidikan keagamaan atau nilai keagamaan ya harus jadi komitmen bersama, harus menjadi komitmen semua gitu. Karena kalau itu tidak menjadi landasan utama dalam berbagai program pembangunan dan yang lainnya, saya kira juga akan hancur dengan pada waktunya gitu ya. Tetapi harus tetap diimbangi tadi ya dengan progres-progres kekinian ya, baik itu tadi di bidang ekonominya, vokasinya, di bidang sosialnya ya, industrialisasi itu tidak kalah keren gitu. Jadi saya kira nilai yang utama itu bagi kita adalah nilai keseimbangan lah gitu ya, Iya. nilai keseimbangan bahwa ya kita di apa diamanahi untuk membangun jiwanya, membangun raganya. Saya kira itu memang tidak bisa dipisahkan gitu. Hanya nanti bagaimana tentunya di dunia pendidikan
Ya kalau sekarang ini sebetulnya eh, ya beberapa kebijakan terakhir itu kan boleh ya adanya presentasi calon-calon di dunia kampus Oh, gitu iya ya, ya ada. termasuk juga di sekolah juga sudah bisa gitu, tetapi sebatas untuk edukasi aja. Iya. Nah itu artinya apa ya, memang dunia pendidikan ini bagian yang tidak boleh terpisahkan dari politik, karena kalau pendidikan kita ini betul-betul mencerdaskan masyarakat untuk bagaimana menjadi pemilih yang kritis ya, menjadi pemilih yang paham tentang bagaimana jalan pemikiran sang tokoh dalam membangun negara ini, maka saya yakin bahwa nanti akan terbangun pemimpin-pemimpin juga yang berkualitas. Iya, Ya saya masih ingat lah bagaimana eh, ketika zaman Sayyidina Umar ya, beliau ini tumbuh begitu sangat cepat ya. Kenapa? Karena memang integritas pemimpinnya yang kuat dan masyarakat atau para sahabat saat itu yang begitu sangat kuat gitu. Tetapi kita tidak boleh berkecil hati ketika memang pergerakan umat ini semakin ke sini ya. Kenapa gitu pemimpin-pemimpin kita tidak punya integritas yang kuat? Ya ini juga tidak lepas daripada bagaimana masyarakat pemilih itu sendiri juga tidak menjadikan integritas itu menjadi bagian utama dalam memilih sosok pemimpin. Maka itu mudah-mudahan dengan pendidikan ya, paham tentang bagaimana sosok yang harus kita pilih, saya kira insya Allah akan juga melahirkan pemimpin yang unggul lah gitu ya. Luar biasa. Mungkin Ibu pertanyaan terakhir nih tentang kurikulum Merdeka ya. Nah, kan untuk Merdeka Belajar itu kan kasih kebebasan lebih buat sekolah dan guru ngatur cara ngajarnya. Nah, seberapa efektif sih kebijakan Merdeka Belajar ini buat ngurangin ketergantungan sama ujian standar? Betul ya. Jadi sekarang ini dengan adanya kurikulum Merdeka kan tidak ada standarisasi ya Iya, dalam ujian nasional. Karena memang yang sekarang dimunculkan itu adalah kekhasan dari setiap penyelenggara pendidikan. Ya emang inilah saatnya memang kita ini harus mulai terbuka bahwa setiap kita adalah istimewa. Jadi jangan berpikir bahwa yang istimewa itu adalah sekolah-sekolah favorit gitu ya. iya. Jadi semua itu punya keistimewaan selagi mereka betul-betul bisa menjaga nilai-nilai lokal yang memang menurut mereka itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Contoh lah ya, kalau kita dilihat itu ada namanya eh, PAUD ya, PAUD yang di Subang itu mereka dapat penghargaan dari presiden. Insya Allah. Nah ini kenapa? Karena di situ anak-anak TK-nya itu sudah bisa menari gitu ya dengan sisingaan gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi artinya apa? Jadi jangan melihat itu daerah terpencil, sekolah yang kecil gitu. Tetapi selama di satu satuan pendidikan itu punya kearifan lokal yang kemudian diasah, dilatih, itu bisa bisa menjadi nilai jual yang sangat besar, dan bahkan mungkin semua dunia akan tertuju pada satu wilayah itu karena dia bisa memberikan sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, jadi ini juga tentu menjadi tantangan ya buat lembaga-lembaga pendidikan bahwa kita itu tidak usah merasa kecil ya dengan di mana saya sekolah, ya sarana atau seperti apa, tapi tunjukkanlah ya keistimewaan prestasi, bahkan kalau bisa mah sesuatu yang tidak ada di tempat yang lain kita punya gitu. Dan untuk mengeksposnya sekarang itu sudah sangat mudah ya, Iya. melalui medsos kah ya, sudah sangat terbuka gitu ya. Dan itulah kesempatan kita dengan kurikulum Merdeka, bagaimana setiap satuan pendidikan mereka semua adalah istimewa ya, dan standarisasinya itu biarlah masyarakat yang akan menilai. Oke, betul. Oke ya, seperti Oke. itu. Jadi saya kira ini harus menjadi kesempatan kita untuk terus berkreativitas. Oke, luar biasa sekali ya pemirsa NU. Nah, mungkin Ibu terakhir nih buat pemirsa NU closing statementnya Bu.
Boleh Ibu. Closing statement, ya tentunya saya sangat terima kasih ya sudah bisa hadir Teh Nabila beserta tim podcast kita di PCNU Kabupaten Purwakarta. Ini terobosan baru nih ya. Iya. Sudah saatnya memang kita berkiprah di dunia digital. Dan dalam kesempatan ini Teh Iva diberikan tema dengan pendidikan dan politik. Tentu ini menjadi dua hal yang memang satu masing-masing punya eksistensi sendiri ya. Iya. Pendidikan sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan potensi diri, dan politik itu juga adalah sebagai upaya untuk bisa membangun harapan besar ya, untuk membawa perubahan ataupun kemaslahatan untuk umat. Tapi tentunya keduanya ini tidak bisa dipisahkan rupanya Iya, ya. pastinya. Tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena politik yang berkualitas, pemimpin yang berkualitas, saya yakin itu terlahir daripada masyarakat yang berpendidikan. Ya, jadi pendidikan politik, pendidikan dalam membangun sebuah harapan besar terhadap pembangunan umat dan bangsa, ini harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pendidikan itu sendiri. Sehingga mudah-mudahan tentunya dengan tadi pendidikan yang berkualitas akan melahirkan pemimpin yang berkualitas ya. Tentu ini tidak lepas dari bagaimana semua punya will ya, bahwa itu semua harus terbangun daripada nilai-nilai spiritual ya. Semata-mata kita melakukan segala sesuatunya itu adalah nilai ibadah. Ya, nilai ibadah, nilai hikmah kita kepada umat dan bangsa. Maka insya Allah kalau itu sudah menjadi landasan kita ya, akan ngabret lah gitu ya, akan ngabret. Kenapa? Karena yang dilihat itu tidak melihat bagaimana nanti cashbacknya gitu ya, ataupun nanti bagaimana tentang hal-hal yang sepertinya mungkin lebih pada pencitraan dan yang lainnya. Tetapi bismillah ya, kita tampil di tengah masyarakat ini semata adalah untuk kemaslahatan umat bangsa, membangun nilai-nilai ketakwaan, membangun sumber daya manusia yang unggul ya. Maka bismillah kita bisa mewujudkan apa yang disebut bahwa kita ini harus menjadi bagian umat yang rahmatan alamin. Ya. Oke, luar biasa. Nah, pemirsa NU, itu tadi kita bincang-bincang tentang politik dan pendidikan ya. Itu sangat penting, sangat berkaitan ya. Nah, terima kasih ya Teh Haja atas waktunya. Semoga nih pemirsa NU dapat mengambil manfaat dari bincang-bincang kita hari ini. Nah, pemirsa NU jangan lupa follow terus podcast Media Center NU untuk episode selanjutnya. Saya Adila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.